apa kabar? Sedang sekali ya kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama-sama untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mandi? Ya, sudah berpakaian rapi ya. Kita mau memuji Tuhan. Langsung mengundang adik-adik untuk ambil sikap berdiri. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Langsung minta adik Brian yang pimpin doa ya. Kita berdoa, silakan Brian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk sekolah minggu kami, untuk memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Brian sudah berdoa ya untuk kita semua. Adik-adik semuanya silakan duduk kembali, kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
hidupku. Ya adik-adik, Bapak sungguh baik ya. Besar setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Nah adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi sebuah lagu yaitu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Alkitabnya sudah ada di tangan masing-masing kan? Iya, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Diambil dari Imamat. Ya, Imamat. Imamat itu sesudah Keluaran ya di Perjanjian Lama. Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 30. Tapi langsung minta adik-adik untuk ambil sikap berdiri, kita mau baca Alkitab ya. Baca dengan yang sopan ya. Ayo semuanya sudah berdiri. Kitabnya sudah ada di tangan masing-masing. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik, apa itu hari pendamaian ya dalam Perjanjian Lama ya? Apa itu hari perjanjian lama? Nah hari pendamaian dalam Perjanjian Lama itu apa yang dilakukan ya? Untuk 1 tahun 1 kali ya. Nah itu ada imam ya, Imam Harun ya, imam besar Harun toh yang sudah berpakaian lengkap. Ya, berpakaian lengkap ya, ada sorban ya, ada jubah putih ya. Dia siap apa? Untuk masuk ke kemah suci yang kudus ya. Kemah yang suci di Maha Kudus ya. Nah, adik-adik. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh imam? Imam harus ya memberikan korban persembahan untuk siapa? Untuk dirinya dan juga untuk umat Israel, untuk semua umat Israel ya. Dan apa yang dilakukan umat Israel waktu itu? Hari pendamaian. Wow, umat Israel harus berpuasa ya. Jadi tidak makan sehari semalam ya. Jadi mereka harus berpuasa, betul-betul berpuasa. Kemudian toh umat Israel tidak boleh melakukan pekerjaan. Ya, jadi mereka harus berpuasa, tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru, bagaimana ya hari pendamaian? Nah, Yesus Kristus telah mendamaikan kita semua ya dengan Allah ya, menghapus dosa-dosa kita melalui apa?
kematiannya di atas kayu salib, ya. Nah, adik-adik, kita sudah lihat bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Dia menderita, mati, menanggung dosa-dosa kita semua, ya. Sehingga di zaman anugerah ini, ya, kita tidak perlu lagi seperti umat Israel, ya, yang yang harus memberikan mempersembahkan korban persembahan untuk pendamaian. Tidak perlu. Karena apa? Ya, Yesus Kristus, ya, telah menanggung dosa-dosa kita semuanya, semua umat manusia di muka bumi ini, ya, sudah dibayar lunas, ya. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Nah, adik-adik, kita sudah tahu, kita semuanya sudah tahu, ya, bahwa Yesus itu sudah menanggung dosa-dosa kita, mati di kayu salib untuk kita. Nah, apa wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, ya? Yesus sudah melakukan itu untuk kita semuanya. Apa untuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan? Ya, sekarang kita tidak bisa, ya, dengan cara apa? Sekarang memang kita tidak bisa lagi ke gereja ibadah, tapi kita bisa melakukannya secara online setiap hari Minggu seperti saat ini, ya, yang kita lakukan, ya. Nah, adik-adik, seharap, ya, adik-adik bisa ikuti ibadah dengan penuh rasa hormat, ya. Jangan adik-adik beranggapan tidak ada orang lihat kita di rumah kok, ya. Lalu setiap tahu, ya, kita apa yang kita lakukan, ya, maunya saya lah, ya, saya yang atur begitu, ya. Tidak bisa. Mari kita ikut ibadah dengan rasa hormat, dengan apa? Berpakaian yang rapi, ya. Ya, jadi sudah berpakaian yang rapi, rambut disisir rapi, yang cantik, dan pakai sepatu, ya, harus pakai sepatu. Kemudian apa lagi? Kita ikuti ibadah dengan sopan, ya. Jangan waktu ibadah kita lari-lari, kita bermain-main, tidak boleh begitu, ya. Dan kemudian apa lagi? Kita juga harus apa? Siapkan hati, ya, mau ibadah. Oh, hari ini sebelum jam dimulai ibadah, kita sudah siapkan hati kita, memang sudah siapkan dengan sungguh-sungguh mau ibadah, ya. Kemudian apa lagi? Kita juga harus bawa Alkitab, siapkan Alkitab di depan, kita baca Alkitab. Kemudian apa lagi? Kita memberi persembahan, kita ikut berdoa. Apalagi kita juga ikut menyanyi, ya. Nah, adik-adik, ingat, ya, Tuhan melihat loh apa yang adik-adik lakukan, ya. Ya, Tuhan melihat apakah adik-adik mengikuti ibadah dengan sopan, dengan hormat atau tidak, itu Tuhan tahu, Tuhan melihat. Nah, makanya marilah adik-adik setiap hari Minggu, ya, rajin ikut ibadah, ya. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kasih kita untuk ibadah, ya. Rasa harap adik-adik tidak bosan-bosannya mengikuti ibadah, ya. Aktif ikut, ya. Ya, nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan pada hari ini yang terambil di Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani itu terdapat di perjanjian baru, ya. Sudah dapat semuanya adik-adik? Alkitabnya dipegang. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Ayat hafalannya dihafal, ya. Nah, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya untuk kita semua,
Ya, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih padamu. Hanya oleh karena kemurahan hatimu semata-mata Engkau berkenan Tuhan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk kami orang yang berdosa ini. Tolong kami semuanya ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mengasihi Engkau, yang tahu berterima kasih kepadamu, yang mau setia kepadamu dan rajin beribadah. Kami boleh hidup di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan ya. Jadi mari kita naikkan lagi lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, doa persembahan akan dibawakan oleh adik Ray. Silakan Ray. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai dari awal sampai akhirnya. Amin. Terima kasih Ray sudah membawakan doa persembahan. Nah, adik-adik, kalau bisa minta tolong papa mama bisa mentransfer di rekening di bawah ini ya, atau bisa juga bawa langsung ke gereja, di sana ada lause-lausenya ya. Nah, adik-adik pesan lause ya. Adik-adik tetap sabar ya, tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Dan ingat kalaupun keluar harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak ya. Jangan bosan di rumah ya, enggak bosan-bosan di rumah ya. Rukun-rukun selalu dan sehat selalu dan tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.